Halo, selamat malam pemirsa. Dari tahun ke tahun, setiap menjelang awal bulan puasa, selalu ramai dibicarakan perbedaan penentuan awal Ramadan. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa metode penentuan awal bulan puasa. Tidak jarang perbedaan ini kerap menimbulkan kebingungan di antara masyarakat Indonesia saat memutuskan kapan mereka akan memulai ibadah puasa. Malam hari ini kita akan membahasnya di Suara Anda dengan mantan Ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid dalam Suara Anda Rahmat Semesta Alam. Pak Hidayat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayat, sudah jelas ada perbedaan antara ormas, salah satu ormas dan pemerintah. Kenapa potensi perbedaan awal puasa itu begitu besar terjadi di Indonesia? Ya, tapi sesungguhnya sebelum kita bicara tentang masalah perbedaan yang ada, kalau tadi disebutkan ramai dibicarakan gitu ya, ada yang tidak berbeda, yaitu media massa menyambut Ramadan, produk-produk menyambut Ramadan, diiklankan di mana-mana, sinetron diiklankan, beragam program Ramadan sudah diiklankan, semuanya bersatu. Itulah salah satu makna dari bulan Ramadan itu kan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Dan karenanya beragam hal yang terjadi mestinya memang mengarah kepada terjadinya berkah yang akan bisa diambil manfaatnya oleh umat melalui ormasnya maupun juga melalui negara di mana umat itu berada. Nah, tadi yang ditanyakan mengapa kemudian memang terjadi potensi perbedaan yang terjadi. Salah satu di antara seperti yang tadi disampaikan memang metode penentuannya bisa berbeda. Bahkan misalnya dua ormas yang mempergunakan metode hisab antara NU dengan Persis sama-sama mempergunakan hisab. Antara Muhammadiyah dengan Persis, Persatuan Islam yang berpusat di Bandung. Muhammadiyah dengan hisabnya menentukan besok 1 Ramadan, tapi Persis menentukan 1 Ramadannya adalah untuk hari Rabu. Dalam hisab ada berbeda, dalam ru'yah juga ada yang berbeda. Misalnya ada yang mendengar ru'yah tetapi merujuk kepada Saudi Arabia. Saudi Arabia kemungkinan besar besok. Sementara di Indonesia dengan seperti yang tadi diumumkan oleh Menteri Agama melalui ru'yah yang dilakukan di seluruh Indonesia dan kemudian juga melalui metode yang tadi disampaikan dan kesepakatan dari ormas Islam yang hadir dalam sidang isbat tadi, kemudian diputuskanlah bahwa hasil ru'yahnya adalah malam ini tidak terlihat di Indonesia dan karenanya bulan Sya'ban digenapkan 30 hari dan jadilah puasa menjadi tanggal 1 Ramadan yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli yang akan datang. Nah, metode ini memang sudah berumur sangat-sangat tua dan bahkan sesungguhnya itu juga berangkat dari apa yang dahulu disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Pada masa beliau juga pernah terjadi di mana orang akan mengikuti ru'yah yang dilakukan oleh masyarakat di luar kota Madinah. Di Madinah belum terlihat bulan, tapi di luar kota Madinah sudah terlihat. Disampaikanlah kepada penduduk Madinah dan kemudian penduduk Madinah mengikuti ru'yahnya orang di luar kota Madinah. Itu yang kemudian menghadirkan metode tentang bahwa ru'yah itu mestinya satu saja, yang lain mengikuti apa yang dilihat oleh Muslim di tempat yang lainnya. Cuman permasalahannya sekarang itu umat Islam mendunia, mengglobal, dan satu tempat dengan tempat yang lain tidak sama sisi geografisnya, tidak sama juga letak melihat bulannya. Ini juga sesungguhnya sudah metode yang sangat lama juga. Nanti kalau dalam fikih disebut sebagai metode tentang ikhtilaful matali' ataupun wahdatul matali'. Ikhtilaful matali' adalah metode yang mempertimbangkan bahwa tempat munculnya bulan itu karena kondisi geografi yang berbeda-beda, itu juga menjadi tidak sama dilihatnya. Nah, yang menggunakan metode ini akan mengatakan bahwa ru'yah kita juga bersifat lokal. Tetapi ada yang mengatakan wahdatul matali', kan hilalnya cuma satu. Jadi masuk kita berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian mengatakan mestinya kalau ada satu kawasan yang melihat di satu kesatuan malam, misalnya antara Maroko dengan Indonesia itu kan selisih waktunya tidak lebih dari 6 jam. Itu artinya kalau misalnya di Indonesia sudah atau di Maroko maghrib, di Indonesia baru sekitar jam 1 malam. Itu masih bisa ketemu di malam yang sama. Dengan teknologi informasi yang luar biasa sekarang, bisa ditelepon dari Maroko atau bisa langsung di live melalui TV di Maroko, semua orang bisa melihat. Tapi lagi-lagi itu bagian dari yang perbedaan yang selalu mungkin untuk bisa diperdebatkan. Dan yang unik dalam konteks Indonesia adalah bahwa pemerintah melalui beragam metode yang dilakukan, melalui beragam ijtihad yang dilakukan, memutuskan bahwa 1 Ramadan karena malam ini tidak terlihat hilal, maka sesuai dengan metode ru'yah dilengkapkanlah atau diikmalkanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari dan karenanya Ramadan baru akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan yaitu hari Rabu 10 Juli. Tapi pemerintah dalam waktu yang bersamaan mengatakan kita juga harus menghormati bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sudah menentukan Ramadan
jatuh 9 pada Juli. tanggal 9 Juli, yaitu mulai besok. Saya juga menyampaikan selamat bersolat tarawih sekarang bagi saudara-saudara kami yang akan berpuasa esok hari, dan mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ada metode, ada yang baru, yaitu setelah ada ru'yah hilal, media massa juga melakukan ru'yah di mana saja yang telah melakukan sholat tarawih pada malam hari ini. Ya, ru'yah juga rumahnya. Baik, Pak Hidayat, nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini. Pemirsa tetap bersama kami di Suara Anda.